Dini hari 22 Agustus 2017, pasangan suami istri Pak Uun Ruhimah dan Sudarni warga desa Pamarichan, Ciamis, Jawa Barat terbangun ketika mereka mendengar suara langkah kaki mantap yang semakin lama semakin mendekati kamar tidur di mana Pak Sutri itu sedang beristirahat. Pak Uun sempat curiga dengan suara-suara yang muncul dari arah luar kamarnya. Begitupun juga dengan sang istri yang juga sadar akan kemunculan suara janggal itu. Namun kala itu Sudarni menganggap suara itu mungkin saja jejak langkah si tukang yang kala itu sedang merenovasi rumah mereka. Namun betapa kaget keduanya ketika seseorang tiba-tiba membuka pintu dengan paksa, menghampiri keduanya dan segera melakukan penyerangan secara membabi buta. Si pria misterius yang datang dengan menggunakan topeng di wajahnya itu terlibat baku hantam dengan Pak Uun di luar kamar. Sedangkan Sudarni kala itu hanya terpanik-panik dalam kamarnya. Tak lama setelah berjibaku, si pria bertopeng itu segera memasuki kamar menghampiri Sudarni yang ketakutan. Lalu ia menutup wajah Sudarni dengan kain, mengikat kaki dan tangannya, dan segera berlalu pergi meninggalkan rumah Pak Uun dan Sudarni dengan membawa uang 10 juta rupiah yang baru aja diambil dari bank pagi tadi. Suara rintihan kesakitan yang mengaduh terdengar jelas oleh penghuni rumah lainnya. Sekala itu si cucu Sudarni lah yang pertama kali terbangun dan segera menghampiri sumber suara. Dan betapa hancur hatinya ketika di pagi-pagi buta itu ia melihat kakeknya, Pak Uun, tergeletak bersimbah noda merah di ruang tengah. Langkah kecilnya kemudian ia lanjutkan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ia melihat sang nenek Sudarni terduduk di lantai dengan kaki dan tangan terikat tali. Wajahnya pun tertutup balutan kain. Usaha pertolongan segera ia lakukan dengan membuka semua ikatan di tubuhnya. Ketika si cucu berhasil membuka ikatan-ikatan yang membelenggu tangan si nenek, pecahlah tangisnya. Wajah trauma penuh kengerian pun tampak nyata di wajahnya. Ia mengaku baru saja dirampok oleh seseorang yang tak tahu bagaimana penampakan wajahnya. Dikarenakan si rampok katanya menggunakan penutup di wajahnya. Tangisnya pun semakin histeris ketika ia melihat betapa sang suami terkulai lemas tak bernyawa dengan dan berhias noda merah di lantai ruang tengah. Bertambahlah penderitaannya kala itu. Kala itu tak hanya histeris dan trauma, bahkan sampai-sampai Sudarni pun pingsan berkali-kali dibuatnya. Si cucu yang tak kuasa melihat kondisi kakek dan neneknya yang sungguh mengenaskan itu segera berlalu dan meminta bantuan kepada penghuni rumah lainnya yang kemudian berlanjut kepada warga dusun. Di pagi itu suasana dusun geger. Warga yang tinggal di sekitar TKP segera berkumpul, penasaran dan bertanya-tanya ada kejadian apa di desa yang aman dan tentram itu. Laporan dugaan perampokan yang disertai penghilangan nyawa pun segera diterima oleh pihak kepolisian yang kemudian hadir untuk melakukan olah TKP. Tubuh korban, Pak Uun, segera dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Sudarni yang masih shock pada saat itu segera dilarikan ke pusat kesehatan untuk mendapatkan perawatan atas trauma dan beban psikologis yang ia alami. Kondisinya sangat menyedihkan. Kala itu dia hanya bisa menangis dan pingsan lagi. Polisi pun segera melakukan investigasi terkait peristiwa dugaan perampokan dan penghilangan nyawa yang terjadi. Tak mudah bagi pihak polisian untuk membuka tabir gelap kasus ini, dikarenakan kasus ini minim sekali petunjuk, serta barang bukti yang mengarahkan kepada si pelaku juga minim di lapangan. 3 bulan kasus ini seakan-akan mandek dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Selama itu pula, si pelaku bisa bebas berkeliaran, dan mungkin saat itu si pelaku sedang bersenang-senang dengan uang hasil rampokannya. Tapi entahlah. Namun sebuah harapan pun tiba-tiba muncul. Ibarat kata Bang Napi, nggak ada kejahatan yang sempurna. Kala itu di tengah-tengah proses investigasi yang masih saja berlangsung, petugas menemukan beberapa kejanggalan ketika melakukan interogasi kepada Sudarni, istri almarhum Pak Uun Ruhimah. Keterangan yang diberikan tidak konsisten dan suka berubah-ubah. Dan atas dasar itulah kemudian pihak yang berwenang berinisiatif untuk mencoba melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap ponsel miliknya. Dan benar saja, pada saat itu polisi berhasil menemukan hal yang sungguh tak terduga, sesuatu yang di luar dugaan. Isi dalam chat yang terdapat di ponsel milik Sudarni mengindikasikan bahwa Sudarni terlibat dalam penghilangan nyawa terhadap suaminya sendiri. Lebih parahnya lagi diduga Sudarni memiliki hubungan spesial dengan tandemnya itu. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Bapak Uun Ruhimah adalah pria yang di tahun 2017 berusia 60 tahun. Ia adalah seorang guru matematika di SMPN 1 Pamarichan, Ciamis. Pak Uun menikah dengan seorang wanita asal Lampung yang bernama Sudarni. Usianya 54 tahun.
Berkah dari pernikahan mereka adalah 6 orang anak dan beberapa cucu. Pak Uun begitu menikmati profesinya sebagai tenaga pengajar di daerahnya. Betapa dengan jasanya telah banyak sekali mencetak putra-putri harapan bangsa. Supel, baik, dan enak ngajarnya, itulah beberapa testimoni yang menggambarkan betapa Pak Uun menjadi guru kesayangan murid-muridnya di SMPN 1 Pamarican. Di tahun 2017, sang guru telah berada di ujung masa tugasnya, sebab di awal September tahun 2017 atau 7 hari sebelum tragedi itu menimpa hidupnya, ia akan segera memasuki masa-masa pensiun. Selain dikenal baik dan lugas di mata murid-murid maupun rekan satu sekolahnya, Pak Uun juga sangat dicinta oleh putra-putrinya dan cucu-cucunya. Namun perangai baik di mata orang yang ada di sekitar Pak Uun tak berarti akan selalu sama apa yang dirasakan oleh Sudarni sang istri. Dari informasi yang saya kulik, sejauh Pak Uun dan Sudarni menjalani mahligai pernikahannya, Sudarni merasa tak cocok dengan Pak Uun. Hubungan yang telah lama terbina itu menjadi tak seindah dulu. Curiga, rasa kesal, sebal, dan bebal terus saja menggelayuti perasaan Sudarni. Bahkan di sebuah kesempatan, Sudarni pernah mengaku bahwa ia tak hidup bahagia dengan Pak Uun. Entah apa yang membuat Sudarni merasa tak bahagia hidup bersama dengan Pak Uun, suami yang telah bersama-sama mengarungi pasang surut kehidupan puluhan tahun lamanya. Dari sumber yang saya kulik, Pak Uun menjelaskan bahwa rumah tangga mereka sudah tak harmonis sejak 15 tahun ke belakang. Pada sewaktu-waktu, sekitar tahun 2015 atau 2 tahun sebelum hari gelap itu tiba, Sudarni seperti kembali menemukan hidupnya. Hidup yang mungkin saja selama ini anyep ia jalani, tanpa cinta dan tanpa gairah. Saat itu Sudarni bertemu dengan seorang pria yang sungguh bisa mencuri hatinya. Harinya tiba-tiba cerah, tatkala orang itu menyapa dirinya dalam bas yang mereka tumpangi dari pelabuhan Merak. Kebetulan saat itu baik Sudarni dan pria itu sama-sama orang asli dan dari Lampung. "Halo, nama saya Sage," begitu kata orang bertubuh tegap kepada Sudarni. Sodoran tangan itu segera disambut baik oleh Sudarni. "Halo, nama saya Sudarni." Begitu kira-kira awal mula pertemuan keduanya. Sage alias Ratno adalah pria 54 tahun asal Lampung. Ia disebutkan adalah seorang pria beristri yang juga sama dengan Sudarni, sama-sama telah punya cucu. Demikian setelah pertemuan pertama itu, mereka berdua di sepanjang jalan menuju terminal Banjar duduk bersama, saling bertukar cerita, mengumbar keluh kesah dan akhirnya saling bertukar nomor handphone. Pada saat bis telah sampai pada tujuannya, yaitu Terminal Banjar, Sage yang merasa perkenalan dan usahanya untuk mendekati Sudarni mendapatkan respon yang baik. Kemudian dia menawarkan diri untuk mengantarkan Sudarni pulang ke rumahnya. Sudarni tentu sumringah, betapa ia tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya pada saat itu. Setelah pertemuan dalam bis itu membuat mereka makin kesini makin kesana. Mereka semakin dekat. Ya, walau hanya lebih sering menjalin hubungan dari ponsel masing-masing, namun hal itu tak bisa membatasi Sudarni untuk tidak menceritakan bagaimana kondisi rumah tangganya yang sudah tak harmonis dengan Pak Uun. Betapa ia tak menemukan cinta di hubungannya. Semuanya ia jalani dengan setengah hati. Dan dari hal-hal inilah, dari hal yang sifatnya pribadi, pelan-pelan curhat, lama-lama benih-benih cinta di antara keduanya pun bersemi. Dan singkat cerita, resmilah mereka jadian. Oh tentu, hubungan itu mereka sembunyikan di belakang pasangan masing-masing. Tanpa terasa, hubungan terlarang itu telah mereka jalani kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama menjalaninya, dikatakan Sudarni dan Sage pernah bertemu hingga 5 kali banyaknya, di mana 2 kali pertemuan mereka dilakukan di sebuah warung, 2 kali di rumah Sudarni saat kosong, dan 1 kali di pelabuhan Bakauheni. Dari sumber yang kemudian telah beredar, bahkan di pertemuannya, mereka sering kali menyelenggarakan pertandingan gulat. Pak Uun sebagai suami bukan tanpa prasangka, mengetahui gelagat istrinya yang tak lagi seperti biasanya. Bahkan Pak Uun kerap kali memergoki Sudarni melakukan panggilan telepon dengan seseorang yang menurutnya sangatlah mencurigakan. Namun setiap kali Pak Uun menanyakan soal kecurigaannya terhadap Sudarni, yang terjadi selanjutnya adalah keributan dan keributan. Sudarni merasa bahwa Pak Uun terlalu cemburu kepada dirinya, sehingga hal itu membuatnya tak tahan dengan Pak Uun. Dikatakan pula, Sudarni pernah berkali-kali minta agar Pak Uun segera menceraikannya. Alasannya yaitu Sudarni nggak tahan. Sudarni tak cinta. Sudarni cinta Sage. Mendengar permintaan sang istri untuk menceraikannya, reaksi Pak Uun justru tidak peduli. Ia tak hiraukan setiap ucapan Sudarni agar segera menceraikannya. Bahkan Pak Uun pernah berkata, "Kalau kamu mau pisah sama saya mati dulu, biar kamu bisa pisah sama saya." Demikianlah kata-kata seperti itu yang terus Sudarni dengar tatkala ia minta dicerai. Ia tentu sebal
Ia merasa sang suami menjadi penghalang hubungannya dengan kekasih gelapnya Sage. Dan dari hal itulah kemudian memunculkan rencana Sudarni untuk menghilangkan nyawa Pak Uun. Kala itu rencana busuknya pertama-tama ia utarakan kepada Sage. Sage yang mendengar dengan seksama tampaknya tertarik dengan rencana yang dibuat oleh Sudarni. Singkatnya, Sage pun bersedia. Dan lebih lanjut, Sudarni meminta Sage untuk segera datang ke Ciamis untuk melaksanakan aksi busuknya. Akhirnya pada Minggu 20 Agustus 2017, Sage berangkat dari Lampung menuju Terminal Banjar. Ia sampai di sana jam 6 pagi esok harinya dan dijemput oleh Sudarni jam 2 siang. Sudarni dan Sage nggak langsung pergi ke rumah Pak Uun. Namun di hari itu mereka berdua sempat mampir dulu ke klinik kecantikan yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Dikarenakan antrian di klinik cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu di sebuah warung makan. Di sana mereka kembali membicarakan dan mematangkan soal rencana yang akan mereka lakukan saat berada di TKP. Akhirnya pada sore hari, tatkala Mentari pulang ke peraduannya, Sage lebih dulu pergi ke rumah Sudarni. Saat itu Sage telah dibekali informasi dari Sudarni tentang bagaimana kondisi rumahnya, pula informasi tempat di mana Sage akan bersembunyi terlebih dahulu. Setelah mendapatkan ruangan mana yang bisa Sage gunakan untuk tempat bersembunyi dan menunggu, Sage pun berdiam diri dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksi ngerinya. Saat itu ia bersembunyi di dalam sebuah gudang yang ada di dalam rumah. Dari informasi yang kemudian disampaikan, dikatakan bahwa Pak Uun memiliki sebuah kebiasaan, yaitu sekitar jam 2 pagi. Ia selalu terbangun untuk buang air kecil dan menurut Sudarni, itulah saat yang tepat untuk melakukannya. Dan tibalah saat itu, Sudarni telah sampai di rumahnya. Ia segera memeriksa kondisi Sage yang pada saat itu sudah berada di gudang belakang. Alih-alih membiarkan Sage bersembunyi di dalam gudang, justru kesempatan itu mereka gunakan untuk kembali melepas rasa kangen mereka. Mereka bergumul dan pertandingan gulat pun terjadi kembali di rumah itu. Usai melampiaskan rasa kangen mereka, Sudarni melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Bahkan anak dan cucunya yang tinggal bersama dengannya di malam itu tidak menaruh curiga apapun. Lalu tepat di jam 9 malam, Pak Uun tiba di rumahnya selepas ia mengajar. Malam pun berlalu singkatnya di jam 11 malam. Pak Uun dan Sudarni masuk ke dalam kamar. Mereka pun terlelap tidur. Sesuai dengan rencananya dan dugaannya, Pak Uun saat itu terbangun di jam 2 dini hari. Ia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kala itu langkahnya diikuti oleh sang istri Sudarni yang juga ingin ke kamar mandi. Namun itu hanyalah kedok. Ia keluar dari kamarnya agar dapat memberitahu Sage bahwa inilah waktunya beraksi. Pak Uun kembali setelah ia buang hajatnya dari kamar mandi. Sudarni yang sudah memberi kode kepada Sage juga kembali masuk ke dalam kamar agar Pak Uun gak curiga. Belum juga mata Pak Uun berhasil kembali terpejam. Tiba-tiba ia mendengar suara derap langkah kaki menuju ke arah pintu kamarnya. Dan benar saja seperti yang telah saya ungkap di awal video. Kala itu, Sage dengan menggunakan penutup wajah menerobos masuk ke dalam kamar, menghampiri Pak Uun dan segera melayangkan bogem mentahnya berkali-kali ke arah wajah Pak Uun tanpa ampun. Pak Uun yang terkejut tak mau tinggal diam. Segera ia bangkit berdiri dan ia berikan perlawanan yang sengit terhadap Sage. Dalam baku hantam itu, Pak Uun sempat berhasil menghalau Sage hingga ia terdorong hingga keluar kamar. Namun ceritanya jadi berubah ketika dengan tiba-tiba Sudarni memberikan sebuah alat bongkar keramik berujung besi kepada Sage. Dan dengan benda tajam itu, Sage arahkan benda itu ke bagian kepala Pak Uun berkali-kali tanpa ampun. Di tengah-tengah serangan yang membabi buta itu, Sudarni alih-alih histeris melihatnya. Justru ia malah hanya terdiam dan menunggunya di dalam dapur. Sang guru pun tumbang dengan noda merah yang menggenang. Ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Tak berselang lama atau sekira 15 menit kemudian, Sage datang menghampiri Sudarni yang sedang menunggu di dalam dapur. Ia minta minum dan mencuci tangannya yang penuh dengan noda merah. Sage pun sempat berkata, "Tangan ayah sakit, Ma," kepada Sudarni sambil mengelus-ngelus tangan kanannya. Setelah rencana pembukaannya berjalan dengan mulus, lalu mereka berdua kembali menjalankan rencana mereka yang kedua. Sesuai dengan rencananya, setelah berhasil melumpuhkan target, Sudarni mau membuat ini semua seolah-olah seperti kejadian perampokan. Di mana saat itu Sudarni meminta Sage untuk mengikatkan kaki, tangan, dan membungkus kepalanya dengan kain. Selain itu, setelah Sage berhasil mengikat pacar gelapnya itu, Sage diperintahkan Sudarni untuk membawa uang 10 juta miliknya, agar semakin sempurnalah sandiwara busuk keduanya.
Dan singkatnya, setelah Sage melaksanakan semua perintah Sudarni, ia pun pergi meninggalkan rumah Pak Guru Uun Rohimat dan segera pergi menuju Lampung untuk melarikan diri. Sandiwara pun dimulai. Sudarni menangis, mengaduh kesakitan di dalam kamar sambil memanggil-manggil nama suaminya. Hingga orang pertama pun datang untuk menolong Sudarni di pagi itu. Seperti yang telah saya singgung di awal video, bahwa di tengah-tengah investigasi, polisi sempat menaruh curiga terhadap Sudarni yang kala itu diduga terlibat. Semua itu polisi dapatkan dari chat yang ada di handphone milik Sudarni. 10 Oktober 2017 atau 3 bulan setelah tragedi itu berlalu, Sage berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib di Maringai, Lampung. Proses penangkapannya tidaklah mudah. Sage melakukan perlawanan dengan merebut senjata laras panjang milik anggota kepolisian. Akibatnya salah satu anggota polisi mengalami luka di bagian jari tangannya. Dengan terpaksa untuk menghentikan amukan Sage, polisi kemudian memberikan hadiah timah panas kepada Sage. Namun beruntung ia masih bisa diselamatkan. Dan inilah kedua tersangka, pasangan gelap yang gelap mata. Mereka tidak paham betapa orang-orang sekitar yang begitu mencintai Pak Guru Uun begitu kehilangan sosok ayah, guru, sekaligus figur yang sangat mengayomi. Murid-murid sekolah SMP 1 Pamarichan Tumpah Ruah mendatangi rumah duka dan tempat peristirahatan terakhir Pak Uun yang menurut mereka sangat memiliki kompetensi yang tinggi. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Ciamis, melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 18 tahun untuk Sage. Sedangkan Sudarni, si otak kejahatan, diganjar dengan vonis hukuman selama 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.